Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki dan dilancarkan setiap aktivitas dan kegiatan semuanya. Di pada kali ini dan dalam kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video produk hasil implementasi dari penelitian yang alhamdulillah selama 3 tahun ini kita sudah melakukan proses penelitian ya. Dimulai dari tahun pertama kita analisis kesiapan infrastruktur ya mengenai transportasi atau smart transportation. Kedua kita di tahun kedua mencoba menganalisis untuk karakteristik ya dari non IoT yang dibangun. Yang ketiga kita implementasi sistem yang dibangun untuk meningkatkan daya saing dan daya guna ya kendaraan publik ya. Jadi sebelumnya mungkin untuk judul penelitiannya adalah pengembangan dan implementasi GPS tracking mobile on base IoT untuk meningkatkan daya guna dan daya saing ekspedisi. Dengan anggota ada Ningzirwan Anwar, Budi Cahyono dan juga Mas Mur Tarigan. Dengan NIDN untuk Pak Ningzirwan itu 042407 6401, untuk Pak Budi 0330 126 703 dan Mas Mur 0323 027707. Nah, mungkin di video kali ini adalah rangkaian dari video-video sebelumnya pada saat laporan kemajuan di tahun ketiga, pada saat laporan kemajuan di tahun kedua, di tahun ke-1 dan sebagainya. Jadi ini adalah proses rangkaian dan video ini adalah final mungkin ya, dan tentunya kita tidak akan berhenti sampai di sini karena akan terus ya meninjau dan juga mengevaluasi dari hasil pengembangan yang kami lakukan. Ya, di sini mungkin seperti yang teman-teman lihat semuanya bahwa ada 2 perangkat GPS ya, yang mana GPS ini memiliki karakteristik yang berbeda ya, dimana mungkin untuk hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa di tahun pertama dan di tahun kedua kita menggunakan GPS single SIM card ya, yang mana di sini hanya menggunakan 1 SIM card dan ketika GPS tersebut dipasang di transportasi publik atau misalkan di bus atau di angkot di wilayah pilot project kita di Makassar dan juga di Bandung, itu ada beberapa waktu ketika GPS ini melewati di beberapa titik longitude dan latitude-nya itu tidak mengirimkan data, disebabkan oleh karena dari sisi infrastruktur jaringan provider yang digunakan itu tidak bisa menjangkau ke area tersebut, sehingga terjadilah disebut blind spot seperti itu. Ya, jadi kita lakukan evaluasi kembali ya dengan single SIM card pada GPS ini karena tidak bisa sepenuhnya melayani kebutuhan dari pengiriman data GPS ini ya. Dan di tahun kedua juga kita melakukan evaluasi gitu ya, melakukan implementasi kembali mengenai pengembangan dari yang single SIM card tersebut ya, karena salah satu yang kita tekankan di sini adalah quality of service gitu ya terhadap yang dinamakan dengan smart transportation atau Internet of Vehicle gitu ya. Nah, di sini kita kembangkan kembali menjadi dual SIM card ya, dual SIM card. Jadi GPS yang di sini agak besar ya, karena kita menggunakan dual SIM card di sini. Dan SIM card di sini berfungsi secara bergantian. Ya, jadi di sini kita menggunakan dual SIM card dengan beda provider. Ya, nah, di sini misalkan provider ini kita menggunakan untuk pilot project ini kita menggunakan Telkomsel, dan juga kita menggunakan Indosat ya. Untuk provider yang digunakan. Nah, di sini ketika untuk cara kerjanya sendiri dan fungsinya sendiri, ketika salah satu dari provider ini ya, tidak menemukan signal atau tidak bisa mengirim data, maka dia akan di-coverage oleh yang modul GSM satunya ya, atau provider satunya. Ya, kalau misalkan yang ini tidak ter-coverage, maka otomatis yang ini nanti akan meng-cover. Jadi
di sini untuk providernya sendiri itu digunakan secara bergantian. Nah pertanyaannya, gimana kalau misalkan provider tersebut ada signalnya, tapi misalkan yang Indosat berapa persen gitu ya, atau misalkan signalnya di 70% misalkan, kalau yang Telkomsel misalkan di 90% ya, maka dia akan memilih yang terkuat seperti itu. Nah gimana lagi kalau misalkan ada pertanyaannya ya, kalau misalkan ada hal misalkan si GSM yang Telkomsel ya, dan juga GSM Indosat pada satu titik itu tidak bisa menemukan gitu ya, keduanya itu tidak bisa menemukan apa namanya signal gitu ya. Nah itu kita coba untuk apa namanya inisiasi dengan menggunakan yang namanya onboard unit yang sudah kita ceritakan ya pada video sebelumnya ya, pada laporan kemajuan di tahun kedua. Jadi si onboard unit itu kita buat untuk bisa menjadi mini BTS yang bisa mengcoverage ini ya. Mini BTS menggunakan apa? Di sini sudah saya juga sudah kami tuliskan juga pada laporan akhir bahwa kita menggunakan narrowband ya, yaitu atau LP1 ya, untuk apa namanya mereknya kita menggunakan yang LoRaWAN seperti itu. Nah sehingga ketika pilihan-pilihan menggunakan layanan komunikasi atau layanan jaringan ini sudah kita ciptakan ya, dari mulai single menggunakan 2 GSM sampai menggunakan yang OBU gitu ya. Nah, itu nantinya akan menghasilkan beberapa hal ya. Salah satunya khususnya untuk smart transportation atau Internet of Vehicle ya. Di sini akan tercipta ya atau terbangun gitu ya sebuah smart transportation dengan label quality of service atau QoS yang terjaga gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya latensi gitu ya. Reliability-nya ya, reliability-nya terjaga, ya, availability-nya terjaga, dan juga tidak ada apa namanya delay gitu ya, terhadap pengiriman data atau loss bahkan ya terhadap pengiriman data tersebut. Nah terjaganya gitu ya pilihan-pilihan penggunaan layanan komunikasi atau layanan jaringan seperti itu. Yang selanjutnya tentunya hasil dari penelitian ini terciptanya layanan baru untuk daya saing angkutan publik gitu ya. Nah, kenapa di sini mungkin tercipta daya saing? Ya karena dengan teknologi ini mungkin nanti transportasi publik itu akan lebih modern ya. Seperti misalkan sebelum datang transportasi publik tersebut nantinya bisa kita lihat ya bahwa transportasi publik tersebut berada di wilayah mana, sehingga kita tidak perlu menunggu lama di terminal atau misalkan di PO bus atau di tempat-tempat lainnya, sehingga nantinya kita bisa apa namanya lebih efisien dalam mobilitas ya, dapat lebih cepat untuk berpindah dari satu tempat atau titik ke titik lainnya. Dan dengan data-data yang terkumpul dari beberapa apa namanya kendaraan dan juga transportasi publik, itu nantinya bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal ya. Salah satunya nantinya kita bisa mendukung kebijakan dari pemerintah untuk misalkan menerapkan sesuatu hal tentang transportasi dari hasil data-data yang dikumpulkan ya, karena data-data yang dikumpulkan nanti akan bisa menjadi sebuah big data untuk pengembangan selanjutnya. Tentunya kami berterima kasih sekali atas dukungan dari berbagai pihak ya, baik dari Kemendikbud gitu ya, dari yang sebelumnya Ristek BIN gitu ya atau Ristek Dikti, juga rekan-rekan mitra yang selama ini telah berjuang bersama-sama terkait implementasi dan juga pengembangan dari penelitian ini. Ya, mungkin dari kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya atas dukungan selama ini, dan mudah-mudahan apa yang dihasilkan kami bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi terhadap khususnya smart transportation dan juga Internet of Vehicle ya. Dan untuk luarannya sendiri mungkin ya yang lainnya alhamdulillah kita sudah kurang lebih selama 3 tahun ini mungkinnya kita sudah publikasi sebanyak 5 publikasi yang tentunya di jurnal terakreditasi
Dan juga kita sudah melakukan 2 kali gitu ya, conference nasional juga internasional, dan yang lainnya mungkin kita juga sudah mendapatkan 1 paten dan juga 4 hak kekayaan intelektual atau hak cipta dari proses penelitian, pengembangan dan implementasi GPS tracking, mobile orb based IoT untuk meningkatkan daya guna dan saing ekspedisi. Nah, selanjutnya mungkin saya akan persilakan Bapak Nijirwan Anwar untuk memaparkan bagaimana mungkin hasil dari pengiriman data yang kita lakukan ke aplikasi website yang kita ciptakan. Ya, tentunya nantinya aplikasi-aplikasinya juga bisa kita kembangkan, bisa kita tambahkan dengan fitur-fitur lain, misalkan dengan fitur artificial intelligence, dikembangkan untuk aplikasi-aplikasi transportasi dan juga mobility lainnya. Itu saja mungkin kalau tadi saya lanjutkan ke Pak Nijirwan Anwar untuk memaparkan hasil ya aplikasi dari pengiriman data yang kita lakukan. Terima kasih. Silakan Pak Nijir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan dokumentasi pengujian daripada uji produk sesuai dengan tema judul daripada penelitian juga dalam skema desentralisasi, yaitu penelitian terapan perguruan tinggi dengan judul dalam pengembangan dan implementasi GPS tracking mobile based IoT untuk meningkatkan daya guna dan daya saing yang berkaitan dengan transportasi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menemukan daripada GPS tracker, daripada dalam navigasi yang ada GPS tracker, ada list tracker, ada tracker, dan register tracker. Dan saat ini saya akan mencoba lakukan uji coba karena objeknya adalah Bandung dan Makassar. Saya akan mencoba Bandung ke Wiliang dengan email tertentu. Jadi dengan email tertentu yaitu 35 332 70 70 2229 75 569 email Bandung. Ini akan kita coba ya melihat daripada penggunaan daripada GPS tracking dengan menggunakan teknologi IoT, yaitu dengan memasukkan kata kunci yaitu email, yaitu kita lihat adalah itu dengan plat nomor D7609AE dengan nomor pintu 5918, tipenya adalah AKDP, trayeknya adalah Bandung Lewiliang dengan armada yang dimiliki oleh PT Maya Gapura Intan dan nomor GPS 0814 361 6939. Emailnya adalah 35332702 3134422 dengan waktu kita mengetik adalah pada tanggal 4 bulan 11 tahun 2000 pada jam 21:10, dan ini bisa kita melihat adalah lokasi daripada kendaraan itu ada di mana. Bisa kita lihat akan ditampilkan yaitu seperti ini yang tertera, yaitu dengan lokasi yaitu Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung,
ya Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, ya, dengan latitude yang ada adalah dengan 6 derajat dan seterusnya, magnitude dan longitudenya minus 6,913,632 dan 107,602,3228 itu magnitude. Nah, kemudian kita juga akan mencoba dengan pada lokasi di Makassar. Makassar karena sebagai objek adalah kita dengan email yang ada, ya, kita lihat, kita cari, kita klik, nanti akan kita memperoleh lokasi, yaitu dengan plat 211 dengan tipe AKDP, layaknya antara terminal Panaikan dan terminal Tamalate, armadanya Borindo Bus, dan nomor GPS 081425126671 dengan email. Emailnya 35327022961201, yaitu dengan pencacah, yaitu pada tanggal 2 bulan 11 tahun 2000 jam 21. Dan sama kita akan melihat lokasi daripada trayek itu ada di mana. Dengan kita dengan mengklik lokasinya, kita akan memperoleh data dalam hal ini ada rute daripada trayek tersebut, yaitu Makassar, Paranglu, Kecamatan Tamalarea, Kota Makassar. Ya, jadi ini adalah kita bisa pendeteksian transport, ya, itu sebagai daya saing dan ekspedisi yang dengan IoT. Jadi kita bisa melihat titiknya. Dengan titik ini bisa kita lakukan pendeteksian rutenya, ya, dengan latitude dan longitudenya minus 5,1109 119,45154. Ya. Jadi itulah yang dan data yang saat ini terrecord di dalam aplikasi ini hampir daripada lebih dari 5.500 data yang kita cacah dengan sesuai dengan peta rute yang ada di Bandung dan Makassar, dan dengan armada tertentu. Ya. Nomor GPS-nya kita lihat ada beberapa yang kita lihat. Ini adalah dengan menggunakan single GSM. Ya. Dan pada akhirnya kita lihat karena kaitannya dengan satu jaringan, berarti kaitannya juga dengan quality of service dan infrastruktur, ya, infrastruktur yang ada. Nah, dan di dalam penelitian saya ini, kami ini melakukan dengan single GSM dan dual GSM, dan kita bila di dalam dual GSM dan prinsipnya sama, bila sinyalnya yang satu lemah, dia akan beralih pada yang kedua. Begitu pula yang dua ternyata sinyalnya kurang bagus, sehingga kita akan beralih pada yang pertama secara otomatis. Dan pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa melihat lokasi daripada armada tersebut pada dengan rute-rute yang ada. Saat ini ada beberapa rute yang sudah kami dapatkan melalui survei. Ada beberapa rute, ya.
nanti diperlihatkan rutenya dalam titik-titik yang ada. Titik-titik yang ada. Ya, titik-titik yang ada yaitu rute-rute apa saja yang ada terdapat di Bandung dan di Makassar. Dan data ini kita peroleh yaitu dengan menggunakan aplikasi Python. Ya. Python ditampilkan yaitu dengan peta sebagai berikut. Kita lihat yaitu di map yang ada seperti ini, yaitu di misalkan kita ambil di Sukabumi, kita bisa juga lihat ya Sukabumi misalnya sebagai sampel ya. Tapi objek kita ada skupnya kita batasi Bandung dan Makassar saja. Oke, jadi ini juga bisa kita lihat peta kendaraan yang ada di lokasi itu secara real time. Jadi ada titik-titik daripada yang ada di wilayah Makassar, ada dari BTN Mamasa, Pasar Pitung sampai dengan terminal angkutan Makassar ya, dan ke beberapa titik yang ada. Ini adalah kita dapatkan dengan Python ya, dan ini ada node-node yang ada. Nanti kita klik bisa ya, kita akan dapatkan titik ini. Dan begitu pula yang di Bandung ya, yang di Bandung juga kita sudah melakukan identifikasi node yang ada dari terminal-terminal ke terminal tujuan ya. Oke. Nah, jadi inilah yang sebetulnya belum pernah ada kita ya, yang peneliti sebelumnya belum pernah ada, dan kami inilah yang menjadi unggulan dalam penelitian kami. Dan kerjasama ini adalah dekat, adalah kolaborasi dengan mitra daripada mitra penelitian sesuai dengan telah ditentukan oleh namanya DPM ya, itu saja. Jadi mungkin terima kasih, lebih dan kurang ya, terima kasih. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemaparan yang luar biasa dari Bapak Nijirwan Anwar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi dan juga bisa menjadi ilmu baru untuk rekan-rekan yang menonton. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan video atau penampilan yang kami sampaikan dalam video ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.